Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu perkenalkan diri saya, Cindy Madianingsi dari kelas Asia A1 dengan NIM 2020 SE052. Saya akan mereview sedikit materi yang telah disampaikan Ibu Ipin pada kursus Asia pertemuan kelima kemarin. Oke, berikut judul materinya, sistem dan prosedur prinsip ijarah, qard, dan wadiah. Mari kita mulai dari ijarah. Pengertian ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-iwad, yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Secara terminologis, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Lanjut dengan rukun ijarah yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang atau muajir dan mustajir. Kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Ketiga, ada ijab qabul atau sigat. Yang keempat, ada upah atau ujrah. Yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Selanjutnya dengan syarat ijarah yang memiliki 6 poin, yaitu yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal atau tidak mabuk. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak muajir atas setuju pemiliknya. Keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Berikut terdapat prosedur pembiayaan ijarah. Ialah yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah. Kedua, bank syariah membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah dari supplier atau penjual atau pemilik. Ketiga, setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. Keempat, bank menyerahkan objek ijarah ini kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank. Kita lanjut dengan pengertian qard. Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati di awal ya. Menurut Bank Indonesia, qard adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, syarat dan rukun qard yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, peminjam atau muqtarid. Pihak peminjam harus seorang yang ahliyah muamalah, yang berarti harus balik, berakal waras, dan tidak mahjur. Kedua, pemberi pinjaman atau muqrid. Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahliyat at-tabarru atau layak bersosial. Ketiga, dalam perbankan syariah, qard dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Dana biasanya berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari agniya atau dari sebagian keuntungan bank. Keempat, barang atau utang atau ma'qud alaih. Barang yang digunakan sebagai objek dalam qard harus dapat diakad salam. Terakhir, kelima, ijab qabul atau sigat. Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lanjut dengan fungsi qard. Di sini fungsi qard terdapat 3 poin. Yang pertama, membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak.
Kedua, Qard Hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. Ketiga, misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Terdapat prosedur pembiayaan Qard yang pertama, nasabah mengajukan pinjaman kepada bank dengan akad Qard untuk mendapatkan tambahan modal. Kedua, bank berkontribusi dalam usaha ini dengan memberikan pinjaman modal atau dikembalikan pokoknya saja. Ketiga, waktu pinjaman sesuai kesepakatan tetapi pada umumnya jangka pendek atau seperti talangan. Keempat, nasabah mengembalikan pinjaman secara kontan atau tempo sesuai kesepakatan. Materi yang terakhir adalah wadiah. Wadiah berasal dari kata wasyai'a yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Rukun wadiah terdiri dari 5 poin. Yang pertama, adanya ijab dan qabul atau sigat. Yang kedua, harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus halal. Keempat, barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dilihat sebagai mal. Kelima, untuk melakukan wadiah harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan, wadiah atau barang yang dititipkan, dan ijab qabul atau siyah. Selanjutnya, faktor-faktor yang membatalkan akad wadiah. Pertama, meninggalnya orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan barang. Kedua, adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan, baik itu sesuai permintaan orang yang menitipkan maupun tidak. Ketiga, apabila salah satu pihak berada dalam kondisi koma berkepanjangan atau hilang akal. Keempat, terjadi hajar atau legal restriction, yang dimana hilangnya kompetisi penitip ataupun yang dititipi mengalami kebangkrutan atau failit. Kelima, apabila terjadi pemindahan kepemilikan, yaitu pihak yang dititipkan mentransfer hak milik barang kepada pihak lain dengan cara dijadikan atau diberikan sebagai hadiah. Alhamdulillah, telah selesai sedikit materi yang saya review mengenai sistem dan prosedur serta prinsip dari ijarah, qard, dan wadiah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Saya minta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.